Kami dari kelompok 7 Exploitation akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang disusun oleh. Halo, perkenalkan nama saya Aktina Manik. Saya bertugas sebagai Backhand Engineer. Halo, perkenalkan nama saya Ella Pitaboro Ginting. Saya sebagai UI UX Designer. Halo, perkenalkan nama saya Nurawansa, saya bertugas sebagai Data Engineer. Halo, saya Karistiaan bertugas sebagai Mixer Engineer. Dan saya sendiri Suhaiba Neshira Haryono sebagai Technical Writer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ella Pitaboro Ginting, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang, di mana yang kita ketahui banyak tantangan dalam pencarian tempat parkir, yang dimana itu pertumbuhan kendaraan roda 4 yang telah meningkatkan kesulitan dalam menemukan tempat parkir yang tersedia, yang dapat mengakibatkan kemacetan dan pemborosan waktu. Dalam latar belakang ini, kami menjelaskan tentang computer vision, di mana peran penting computer vision ini dapat mengembangkan teknologi computer vision, memberikan peluang untuk meningkatkan manajemen parkir dengan memberikan sistem kemampuan untuk mendeteksi dan memahami kondisi pengisian tempat parkir. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Karisma, dipersilakan. Risiko memarkir kendaraan di sembarangan tempat merupakan salah satu penyebab mobil mudah rusak. Selain itu, ada juga berpotensi mendapat hukuman atau denda polisi. Fenomena parkir sembarangan ini masih marak terjadi, baik di jalan raya maupun perumahan. Padahal tindakan ini melanggar hukum karena dianggap melanggar ketertiban lalu lintas yang sudah diatur oleh kepolisian. Selain itu, ada pun beberapa masalah, yaitu ketertiban, parkiran sembarangan juga berbahaya bagi keamanan si pemilik mobil maupun pengendara lainnya. Di sini polisi akan memberikan sanksi tegas terhadap orang yang parkir sembarangan. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Herwansyah, dipersilakan. Solusi. Dengan solusi yang kami kembangkan ini, penggunaan tidak perlu kesusahan dan memarkir kendaraan di sembarangan tempat. Dalam mencari uang parkir yang ingin ditempati, di mana pada sistem ini pengguna hanya mengikuti arahan dan pengguna bisa menemukan uang parkir. Setelah melakukan inputan tersebut, sistem langsung menampilkan area parkir yang masih tersedia sesuai yang pengguna inginkan menggunakan metode OpenCV, dan sistem juga dapat melakukan rekomendasi terkait beberapa data ruang yang parkir yang tersedia. Selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Aktina Mani. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai arsitektur pakar 4. Arsitektur untuk penerapan sistem deteksi pengisian ruang parkir kendaraan roda 4 menggunakan metode computer vision harus mencakup berbagai komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan deteksi tersebut. Di sini kami menggunakan yang pertama, sumber data, kamera CCTV. Namun, karena kami di sini memilih untuk membuat miniatur tersendiri, maka di sini kami membuat atau mendeteksi ruang parkir menggunakan kamera Android, di mana kamera Android ditempatkan di lokasi parkir untuk mengambil gambar atau video kendaraan yang masuk dan keluar sebagai pendeteksi. Di sini, menariknya kami juga membuat miniatur tersendiri. Mobil-mobilan kami membuat sendiri, itu adalah salah satu bentuk kemandirian kami tidak mengambil dari Google. Nah, di sini kami membuat miniatur tersendiri menggunakan kertas origami, HPS, dan di sini kami membuat perekatnya sebagai lem box. Selanjutnya ada progres gambar dan video. Di sini kami melibatkan langkah-langkah seperti deteksi gambar, filtering, dan untuk memastikan kualitas gambar yang kami ambil baik sebelum masuk ke model deteksi, di sini kami menggunakan HSP sebagai pencerahan kualitas gambar dan video kami. Selanjutnya ada database, penyimpanan data, menyimpan informasi mengenai status parkir, riwayat pengisian ruang parkir yang sudah terisi dan yang masih kosong. Miniatur ruang parkir dapat menjadi alat yang berguna dan efektif dalam komunikasi visual terkait dengan perencanaan ruang parkir dan pengembangan lahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami ingin menunjukkan suatu website yang telah kami buat
yaitu terdapat indeks HTML yang terdiri dari navbar, terdapat home, about, contact, and team. Di hero section terdapat judul website kami yaitu Pakar 4 atau disebut dengan parkir kendaraan roda 4, dan about section yaitu keterangan keterangan tentang website kami, yaitu adalah sebuah sistem deteksi ruang parkir kendaraan roda 4 kami atau yang kami namain Pakar 4, dirancang untuk memudahkan dalam mendeteksi kendaraan yang terisi dan kosong pada ruang parkir secara online. Admin sistem parkir yang dapat mengatur opsi parkir seperti menambahkan data kendaraan yang telah parkir sesuai kebutuhan dan mengatur periode ketersediaan. Dan kemudian ada our present section, yaitu terdiri dari dashboard area parkir. Lanjut ada embed video, kami mengambil video yang telah kami posting di YouTube dan mencantumkan di indeks HTML. Lanjut ada manajemen data section yang terdiri dari manajemen data, masukkan data, tambahkan data, dan kami mencantumkan juga static script JavaScript di dalamnya. Kemudian ada feedback section di mana para pengguna bisa memberikan feedback terhadap website kami, dan kemudian terdiri dari nama pengguna dan your suggestion atau kita bisa bilang saran ya. Dan cara menjalankannya itu kita di bagian app.py dan kita running. Nah, di sini kita ketik flash. Kemudian ini muncul running on HTTP //127. Kemudian kita Ctrl C, kita salin di Chrome ataupun di website lain juga bisa. Nah, ini adalah tampilan dari website kami, di mana di sini ada about us yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian ada bagian contact, ini, kemudian ada bagian tim, di sini ada bagian tim dari kelompok 3 exploitation. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari website Pakar 4 nih. Adapun kelebihannya yaitu efisiensi dan pengalaman pengemudi, manajemen parkir yang efektif, pengurangan kemacetan dan emisi gas, dan terakhir yaitu adaptasi terhadap teknologi cerdas. Adapun kekurangannya yaitu terdiri dari ketergantungan pada teknologi, biaya implementasi yang tinggi, kesulitan integrasi dengan infrastruktur yang ada, dan terakhir yaitu kesulitan mendeteksi variabilitas lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada terdapat kekurangan. Maka dari itu proyek ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan dari tim 7 exploitation bersama. Ingatlah, setiap tantangan adalah peluang untuk belajar, dan setiap pencapaian adalah langkah ke arah masa depan yang lebih gemilang. Sekian dari kelompok 3 exploitation, kami ucapkan terima kasih. Dah.